Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya untuk kelas pada mata kuliah Praktik Akuntansi Dagang dan Jasa. Untuk pertemuan pada minggu ini, materi yang akan kita bahas adalah materi berkaitan dengan penyusunan jurnal penutup. Kemarin kita sudah menyusun laporan keuangan ya, baik itu laporan berupa laporan laba rugi, kemudian laporan neraca dan juga laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, untuk memulai periode selanjutnya, periode di dalam akuntansi. Jadi periodisasi untuk UD Bagas ini memang hanya 1 bulan, kemudian kita akan, teman-teman akan menyusun untuk periode bulan berikutnya, seperti itu. Kenapa kok hanya 1 bulan, Bu? Biasanya kan periodisasinya kan 1 tahun. Nah, karena ini hanya untuk sebagai praktik ya, hanya untuk praktik kalian, jadi itu terjadi, ya hanya dalam 1 bulan saja. Baik, oke teman-teman, untuk materi berkaitan dengan jurnal penutup ini, sebelumnya Bunda ini akan menjelaskan terlebih dahulu apa fungsi dari jurnal penutup ini. Jadi, jurnal penutup ini adalah menutup untuk sifatnya memang akan menutup ya. Menutup itu maksudnya menghilangkan atau memindah saldokan akun-akun yang sebenarnya sudah tidak akan muncul pada periode berikutnya. Nah, di dalam hal ini, kasus UD Bagas ini adalah untuk transaksi pada bulan selanjutnya ya, bulan Februari kalau nggak keliru ya, bulan Februari. Nah, kemudian teman-teman, jurnal penutup ini isinya apa saja yang perlu ditutup itu, atau perlu dihilangkan, atau perlu digunakan kembali akunnya untuk periode selanjutnya, itu salah satunya adalah akun-akun, nominal. Nah, akun-akun nominal ini adalah terdiri dari pendapatan dan biaya. Bu, kenapa pendapatan dan biaya atau akun nominal ini harus, ditutup begitu ya? Karena teman-teman, pendapatan dan biaya itu hanya terjadi pada periode ini saja. Artinya yang menjadi pendapatan kita periode ini dengan pendapatan periode selanjutnya itu adalah sudah hal yang berbeda atau aktivitas yang berbeda. Sehingga akun-akun nominal ini memang hanya muncul pada periode ini. Meskipun nanti di periode selanjutnya pendapatan dan biaya itu juga akan muncul, tetapi itu adalah aktivitas atau jumlah yang berbeda. Begitu ya teman-teman, sehingga perlu ditutup untuk memulai ya, untuk memulai periode akuntansi yang baru atau yang selanjutnya. Yang pertama adalah akun-akun pada komponen pendapatan. Nah, kalian bisa lihat di laporan laba rugi kalian, di komponen pendapatan itu ada pendapatan yang operasional, pendapatan usaha, dan juga pendapatan yang di luar usaha ya. Ketiganya komponen itu adalah penjualan barang, penjualan jasa, dan laba di luar usaha. Ketiganya ini harus kita tutup atau kita pindahkan saldonya ke akun ikhtisar laba rugi karena ini sudah sudah diakui ya sebagai komponen pendapatan, penambah pendapatan seperti itu. Nah, cara menutup adalah awalnya komponen-komponen ini, penjualan barang, penjualan jasa, dan laba di luar usaha, dia bersaldo normal di kredit, teman-teman, karena dia adalah akun pendapatan. Ketika menutup, kalian tinggal dibalik aja gitu ya saldonya dari yang awalnya kredit menjadi debit. Jadi ini isi saldonya ada di sini ya, teman-teman. Kemudian kalian pindahkan jumlah dari total ketiga ini ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Nah, akun ikhtisar laba rugi ini maksudnya adalah, oh ternyata akun-akun ini sudah masuk ke dalam laporan laba rugi teman-teman, sudah dimasukkan ke situ sehingga sudah habis dan harus dienolkan atau ditutup seperti itu. Maka ikhtisar laba rugi di sini adalah saldo normalnya di kredit. Kenapa teman-teman? Karena kita memindah saldokan akun-akun pendapatan ini ke dalam akun ikhtisar laba rugi dalam komponen pendapatan. Karena pendapatan saldo normalnya ada di kredit, maka akun ikhtisar laba rugi ini juga ada di kredit. Ketika kita akan menghitung
laporan laba rugi. Begitu teman-teman ya. Jadi tinggal dibalik saja awal saldo normalnya di mana, kemudian dibalik menjadi saldo normal yang berbeda dari saldo normal sebelumnya. Oke. Kemudian untuk komponen-komponen yang selanjutnya ini masih di komponen penjualan ya teman-teman, tetapi penjualan yang saldonya unsur penjualan yang saldonya ada di kredit awal mohon maaf, yang saldonya ada di debit awalnya seperti itu. Contohnya apa? Retur, potongan, dan HPP ya. Mereka ketiganya memiliki saldo normal di debit. Maka ketika ditutup, akun-akun ini harus dikreditkan. Jadi nanti dia bersaldo pada kredit ketika di jurnal penutup. Selanjutnya, jumlah dari ketiganya ini bisa kalian masukkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi pada kolom debit. Kenapa pada kolom debit? Karena ketika menghitung ini adalah menjadi komponen biaya teman-teman. Biaya itu kan saldo normalnya di debit. Kok menjadi biaya Bu? Iya, karena retur potongan dan juga harga pokok penjualan itu memang sifatnya mengurangi nilai penjualannya atau bisa kita katakan ini menjadi salah satu komponen biaya. Maka ikhtisar laba rugi sebagai pemindah saldo dari ketiga akun ini bersaldo normal di debit. Untuk yang di sini kredit, yang di sini debit. Intinya tinggal dibalik aja seluruh komponen yang ada pada laba rugi ya, pada kolom laba rugi atau laporan laba rugi. Selanjutnya, pendapatan sudah, ini adalah unsur pendapatan seluruhnya ya. Kemudian ada unsur biaya. Nah, biaya-biaya yang muncul seluruhnya awalnya kan mereka bersaldo normal di debit. Nah, ketika ditutup maka dia dipindah saldokan pada akun ikhtisar laba rugi pada debit. Awalnya kan dia juga di debit ya teman-teman. Ini tinggal dipindah saldokan ke akun ikhtisar laba rugi dengan cara ini total yang di sini kita jumlah, kemudian kita pindah jumlahnya ke akun ikhtisar laba rugi dengan saldo pada debit. Tetapi untuk biaya-biaya ini kita nolkan ya teman-teman. Berarti awalnya dia berada di saldo normal debit, sekarang ada di kredit karena kita tutup atau kita pindah saldokan ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi sebenarnya apakah angka-angka ini hilang teman-teman? Tidak. Angka ini pindah saldo ke akun ikhtisar laba rugi. Gunanya apa? Gunanya adalah, untuk menyusun laporan laba rugi begitu ya teman, semacam kayak menyusun laporan laba rugi meskipun sebenarnya tidak. Tetapi ini nantinya kita akan mengetahui berapa labanya juga dari sini teman-teman. Laba itu kan saldo normalnya dikredit. Nah, ini yang dikredit nanti dikurangkan dengan akun laba rugi yang ada di sebelah debit dan juga dikurangkan dengan akun laba rugi yang ada di debit lagi. Jadi nanti selisihnya itu akan menjadi laba rugi pada periode ini begitu teman-teman. Nah, periode ini kalau memang dia laba kan berarti saldonya kredit. Nah, mohon maaf sama azan ya teman-teman, Bu Dani lanjutkan sebentar. Kemudian karena ikhtisar laba rugi ini ada di debit teman-teman sehingga apa namanya, kita nolkan begitu. Karena awalnya di kredit, laba, maka kita nolkan menjadi di debit laba ruginya. Kemudian karena kita mengenolkan ikhtisar laba rugi, kita memindah saldokan labanya itu sebenarnya tidak hilang, karena ditutup itu tidak hilang, tetapi dipindah saldokan ke akun modal. Maknanya adalah modal bertambah ketika ada laba. Jadi labanya ini angka yang di sini tidak hilang karena ditutup, tetapi hanya dipindah saldokan ke akun modal di kredit. Oke, lanjut kemudian akun pref. Nah, pref ini karena prefnya itu adalah prefer kredit, teman-teman. Maka ketika dienolkan, awalnya kredit menjadi di debit. Karena pref adalah komponen modal, maka dia ditutupnya pada akun modal. Sehingga ketika menutup akun prefer yang dia sifatnya ada di kredit, maka prefer di debit, kreditnya adalah modal. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.